Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Sefrina dalam segmen Jalan-Jalan. Pada segmen Jalan-Jalan kali ini, saya akan membahas perubahan di salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia. Ada yang tahu destinasi wisata apa yang akan saya bahas? Tunjuknya adalah destinasi wisata ini memiliki nilai sejarah dan banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing, serta lokasinya berada di kota yang sama dengan Lembah Tidar. Ada yang tahu? Ya, benar. Saya akan membahas perubahan yang terjadi pada salah satu destinasi wisata, yaitu Candi Borobudur. Sebelum saya membahas perubahan yang terjadi, mari kita cari tahu dulu mengenai Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu peninggalan kerajaan Buddha, yaitu dinasti Sailendra. Nah, Candi Borobudur ini berfungsi sebagai tempat pemujaan Buddha dan juga ziarah. Nah, ini adalah foto saya ketika mengunjungi Candi Borobudur di tahun 2010. Bisa dilihat ya, ini banyak yang harus diedit karena dulu saya belum menggunakan kerudung. Ini adalah foto saya bersama keluarga saya, ada mama saya, almarhum papa saya, dan juga kakak saya. Saya mengunjungi Candi Borobudur waktu itu ketika saya kelas 10 SMA. Nah, ini adalah foto saya waktu mengunjungi Candi Borobudur di tahun 2024 bersama keluarga saya juga, yaitu bersama suami saya dan anak saya. Nah, tentunya tidak ada yang berubah ya pada candinya, karena candi ini sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang yang masih dilestarikan. Nah, lantas perubahan apa yang terjadi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, area masuk ke tempat pembelian tiket. Jadi waktu tahun 2010 ketika saya ke sana, untuk membeli tiket itu adalah dari area parkir, kita langsung berjalan menuju ke tempat tiket. Dan untuk membeli tiket seharga, saya lupa nominalnya berapa ya. Jadi saya tidak bisa membandingkan harga di sini. Namun saya membandingkan akses dari area parkir menuju ke lokasi pembelian tiket yang bisa kita langsung menuju ke sana melalui jalur biasa yang bebas. Nah, pada tahun 2024 ini ketika saya ke sana, saya cukup kaget dengan perubahan yang ada, karena dari area parkir menuju tempat pembelian tiket itu kita harus melalui tempat souvenir ya, atau penjualan cindramata, dan itu terdiri dari seperti 3 lokasi berbeda, 3 area berbeda. Menurut saya itu cukup jauh karena kita harus melewati banyak kios-kios penjual untuk sampai ke tempat pembelian tiket. Menurut saya ini cukup melelahkan ya, karena mengingat nanti di dalam juga kita akan mengeksplor atau menjelajahi Candi Borobudur itu dengan berjalan kaki. Jadi menurut saya kita sudah butuh usaha ekstra ketika akan membeli tiket gitu. Sebenarnya ini menjadi hal yang biasa ya di beberapa tempat wisata. Namun perbedaannya, tempat wisata lainnya itu biasanya kita harus melalui tempat penjualan cindramata ini setelah menuju ke pintu keluar. Tapi ini kita harus melewati kios-kios penjualan cindramata ini ketika akan masuk dan ketika nanti juga akan keluar. Nah, ketika sampai di tempat pembelian tiket, kita akan mendapatkan 2 pilihan. Yang pertama, tiket untuk masuk ke pelataran atau halaman candi saja. Jadi kita cuma bisa menjelajahinya tuh di halamannya saja. Nah, yang kedua, kita bisa membeli tiket untuk terusan sampai naik ke candi. Untuk tiket masuk ke pelataran itu seharga 45.000. Untuk usia 3 tahun ke atas itu sudah mulai bayar, dan untuk naik sampai ke candi itu sebesar 120.000. Saya cukup kaget ya, karena menurut saya nominalnya kayak, wah ini agak mahal ya. Tapi tenang aja, ini sangat setara kok dengan fasilitas yang kita dapat ketika berkunjung ke sana. Nah, perubahan yang kedua, setelah membeli tiket, kita akan dipakaikan gelang, di mana gelang itu ada barcode-nya. Kemudian kita harus menitipkan barang-barang seperti makanan. Kita tidak boleh membawa makanan, tapi kalau minuman boleh. Setelah itu kita menuju ke
shuttle bus atau bis penghubung dari tempat kita membeli tiket sampai ke area pintu masuk ke candi. Nah, ini berbeda. Ketika tahun 2010 saya ke sana, itu belum ada bis penghubung ini. Jadi kita harus berjalan kaki dan itu jauh banget ya. Nah, dengan adanya perubahan ini, menurut saya ini sangat efektif karena mengingat jarak yang cukup jauh dan tadi kita sudah melewati area parkir menuju ke lokasi pembelian tiket juga cukup jauh juga. Nah, adanya bis penghubung ini sangat membantu supaya kita tidak kelelahan dan untuk efektivitas waktu juga. Untuk bis penghubung ini itu sudah ada jadwal tertentunya, jadi akan berangkat ketika memang sudah jadwalnya. Nah, yang ketiga, ketika kita turun dari bis penghubung dan akan masuk ke area pelataran candi, itu banyak sekali orang-orang yang menyewakan payung. Kenapa ada penyewaan payung? Karena memang di sana itu sangat panas sekali ya, walaupun banyak pohon, tapi candi itu berada di tengah-tengah, sehingga untuk menuju ke sana itu memang kita tetap harus berjalan dan itu memang cuacanya tuh panas. Nah, untuk sewa payung itu seharga 10.000 mulai dari kita masuk ke area pelataran candi sampai nanti kita kembali lagi keluar. Nah, pengalaman saya waktu 2010, nah ini bisa dilihat ya, saya pakai payung. Nah, ini adalah payung yang waktu itu kami sewa di sana. Nah, sehingga pada tahun ini ketika saya kembali ke sana bersama suami dan anak saya sudah membawa payung dari rumah. Nah, payung lipat ini tuh bisa dibawa juga ya sama teman-teman supaya karena ini tuh praktis dan bisa masuk di tas dan ini sangat bermanfaat banget ketika kita mengunjungi Candi Borobudur. Perubahan yang keempat. Jadi seingat saya ketika waktu 2010 saya berkunjung ke sana itu ketika masuk pelataran kita akan dilihat tiketnya dan ya sudah kita langsung masuk saja bisa mengeksplor halamannya dan kemudian naik ke candi. Tapi ini sangat berbeda dan menurut saya ini kayak bagus banget ya perubahannya. Yang pertama ketika kita masuk ke area pelataran itu kita akan ke sebuah meja seperti resepsionis. Kemudian kita akan menukarkan tiket yang tadi kita beli dengan sebuah kartu yang sudah ada nomornya. Nah, ternyata kartu tersebut adalah kartu untuk kita mendapatkan tour leader atau pemandu wisata. Nah, jadi ini setiap pengunjung itu kita sudah mendapatkan free atau gratis jasa pemandu wisata. Wah, keren banget ya. Jadi selain jalan-jalan, kita juga bisa tahu tentang sejarahnya. Nah, tentunya setiap orang tidak satu pemandu ya. Nah, jadi satu pemandu ini dia membawa grup, membawa kelompok. Kemarin saya satu kelompok itu sekitar 10 orang mungkin ya. Dan itu menurut saya cukup oke karena cukup terakomodasi dengan baik. Perubahan yang kelima. Nah, ini juga sesuatu yang baru yang waktu tahun 2010 itu tuh belum ada. Jadi, ketika tadi kita sudah mendapatkan nomor untuk pemandu wisata, kita harus ke salah satu counter lagi atau ke salah satu pos lagi untuk mendapatkan sebuah tas. Ya, tas seperti ini. Nah, setiap pengunjung yang beli tiket itu dapat ini yang isinya adalah satu botol minum air mineral ukuran 300 ml dan juga sepasang sendal. Sendalnya seperti ini ya. Sendalnya jadi seperti anyaman gitu dengan alasnya seperti ini. Nah, jadi nanti kita ditanya berapa ukuran sendal yang biasa kita pakai, nanti akan diambilkan oleh petugasnya. Fungsinya untuk apa? Nah, ternyata fungsinya adalah untuk menjaga kebersihan candi. Jadi ketika kita akan naik ke atas candi, maka kita harus mengganti sepatu kita dengan sendal ini tadi. Jadi nanti kita bisa memasukkan sepatu kita ke tas ini dan kita bisa menggantikan dengan sendal ini. Nah, tapi untuk anak-anak itu tidak ganti alas kaki ya. Saya juga kurang tahu kenapa, mungkin bisa jadi karena tidak ada ukuran untuk anak-anak untuk sendal ini, atau mungkin dapat diasumsikan bahwa anak kecil itu tidak selalu memakai alas kaki. Mungkin dia bisa saja digendong oleh orang tuanya, atau mungkin ada momen di mana anak-anak
ingin melepas alas kakinya sehingga alas kakinya tidak sekotor milik orang dewasa. Menurut saya ini adalah perubahan yang sangat bagus sekali karena ini untuk menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan untuk merawat juga ya, merawat candi yang memiliki nilai sejarah. Perubahan yang keenam, nah bisa dilihat ya, ini saya dan keluarga foto ketika tahun 2010 dan yang ini ketika tahun 2024 dengan latar belakang Candi Borobudur. Nah perubahannya adalah tahun 2024 ini sudah banyak sekali taman-taman yang dibuat ya, jadi tuh nilai estetiknya tuh lebih terlihat gitu dibandingkan dulu, jadi tidak terlalu gersang. Perubahan yang ketujuh. Nah, kembali lagi tadi kita sudah dapat pemandu wisata. Jadi pemandu wisata ini akan memandu kita mulai dari saat kita memasuki pelatarannya. Jadi bukan hanya di saat kita naik candinya ya, dari awal pemandu wisata ini sudah menjelaskan asal muasal Candi Borobudur, kemudian stupa-stupa yang ada, karena di sana banyak stupa-stupa dengan tingkatan candi, yaitu lantai 1 sampai lantai 5 kita bisa menjelajahi di sana. Sedangkan lantai 6 dan 7 tidak bisa kita naiki karena itu merupakan area yang sakral untuk ziarah. Nah, jadi jam buka Candi Borobudur ini itu dimulai dari pukul 7. Namun pukul 7 sampai 9 itu digunakan untuk khusus ziarah dan acara-acara keagamaan, sedangkan mulai pukul 9 itu dibuka untuk umum. Perubahan yang ke-8. Nah, tadi waktu kita membeli tiket itu kan kita dipasangkan gelang ya yang ada barcode-nya. Nah, ketika kita akan menaiki candi, maka barcode kita akan di-scan oleh petugas. Ternyata untuk setiap pengunjung itu diberikan waktu 1 jam untuk mengeksplor atau menjelajahi Candi Borobudur. Nah, tujuannya agar tidak terjadi penumpukan pengunjung di candi. Menurut saya ini bagus banget karena waktu tahun 2010 saya ke sana itu memang pengunjung tuh seperti membludak ya, atau sangat penuh sekali. Jadi untuk bisa menikmati keindahannya tuh jadi kurang gitu, dan untuk ketika kita ingin mengabadikan momen ketika foto-foto itu juga jadi agak kurang estetik ya, karena terlalu banyak orang yang berlalu lalang gitu. Perubahan ke-9. Nah, setelah keluar dari area candi, setelah turun dari candi itu kita akan langsung menuju ke pintu keluar. Jadi kalau tahun 2010 itu ya kita hanya berjalan kaki saja sampai ke area parkir, dan itu memang sangat jauh sekali ya. Namun di tahun ini kita berjalan kaki cukup jauh, namun setelah itu kita akan menuju ke shuttle bus lagi atau bis penghubung tadi ya. Dan juga di sana tersedia seperti jenis-jenis mobil lainnya seperti mobil golf atau bis-bis lain, atau bahkan ada delman yang membantu kita menuju ke area parkir lagi, tapi itu berbayar. Kalau untuk bis penghubung itu tetap gratis, sudah termasuk dalam harga tiket 120.000 tadi. Nah, demikianlah perubahan-perubahan yang saya bahas mengenai Candi Borobudur di tahun 2010 dan di tahun 2024. Tentu saja ya, dengan rentang waktu yang cukup lama ini pastilah terjadi perubahan. Perubahan ini tuh sangat bagus sekali ya. Saya sangat salut kepada pemerintah dan juga kepada pengelola Candi Borobudur yang sudah membuat perubahan ke arah yang lebih baik, positif, efisien, inovatif, dan juga menurut saya ini sangat worth it ya, atau layak bagi para pengunjung dengan tiket yang dibayarkan sesuai dengan fasilitas yang kita dapatkan selama kita menjelajahi Candi Borobudur. Nah, selain itu, perubahan yang terjadi itu juga menurut saya merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian dan kebersihan Candi Borobudur yang menjadi tempat wisata yang memiliki nilai sejarah. Keajaiban dunia ini yang ada di Indonesia memiliki nilai sejarah itu bisa menjadi warisan bagi anak cucu kita, bagi keturunan-keturunan kita berikutnya. Dan ini merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan karena ini merupakan salah satu ciri khas
yang dimiliki negara Indonesia yang bisa menjadi suatu kebanggaan. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang menonton video saya dan bisa menjadi gambaran ketika ingin berkunjung ke sana. Sampai ketemu lagi dalam segmen jalan-jalan dengan saya Sefrina. Dadah, wassalamualaikum.